Video viral yang satu ini bukan orang sedang pindahan, tapi rombongan orang bawa seserahan. Yang bikin warganet heboh, rombongan ini membawa berbagai barang perabotan rumah hingga dikira korban bencana. Padahal rombongan calon pengantin pria ini terpaksa berjalan kaki karena jalanan tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Jumlah rombongan yang hampir sekampung membuat hansip yang sedang bertugas kebingungan. Ya, seserahan ini memang lumrah dibawa oleh calon pengantin pria sebagai simbol tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita. Apalagi di tiap daerah memiliki adat tersendiri terkait seserahan ini. Dalam Islam, seserahan atau hantaran bukanlah bagian dari syarat sah menikah dan bukan pula salah satu kewajiban yang harus ditunaikan dalam pernikahan. Yang diperintahkan Allah SWT adalah memberi mahar kepada mempelai wanita. Tanpa mahar, maka pernikahan tersebut tidak sah. Allah SWT berfirman, "Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Quran Surah An-Nisa ayat 4. Namun demikian, seserahan seperti yang sudah menjadi tradisi di tanah air ini bukan berarti dilarang agama. Selama pihak mempelai pria rela dan mampu memenuhi seserahan atau hantaran yang ditentukan, maka boleh dilakukan. Karena pada dasarnya, seserahan atau hantaran hanya untuk mempererat silaturahmi antara kedua pihak keluarga mempelai. Memang, bagi masyarakat di tanah air, pernikahan itu bukan perhelatan biasa, tapi luar biasa. Dalam agama, perhelatan semacam ini wajar saja dilakukan, apalagi pernikahan itu termasuk momen yang luar biasa. Karena dengan menikah, seorang muslim telah menyempurnakan separuh agamanya. Nabi SAW bersabda, siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salehah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menjadi amat penting untuk kita kaji karena Rasulullah SAW menyebutkan nikah itu sebagai setengah agama. Tentu kita tidak bisa menafsirkan hadis ini dengan pemahaman bila kita sudah melangsungkan akad nikah, maka berarti separuh urusan Islam sudah kita amalkan. Apalagi kalau nikahnya lebih dari satu kali, maka sempurnalah keislaman kita. Ini tidak benar. Lalu apa maksud dari menikah itu telah menyempurnakan separuh agama? Separuh agama itu seperti apa? Syahwat manusia dikendalikan dua hal, perutnya dan kemaluannya. Nabi SAW menjelaskan pengaruh rakus manusia karena memenuhi kebutuhan perutnya. Dua serigala lapar yang dilepas di kandang kambing tidaklah lebih merusak dibandingkan ketamakan seseorang terhadap dunia dan jabatan yang bisa merusak agamanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban. Sementara syahwat biologis mendorong manusia untuk berbuat zina. Karena itu, orang yang sudah memenuhi kebutuhan biologisnya dengan menikah, berarti dia menyempurnakan setengah agamanya. Karena perzinahan itu bisa merusak agama seseorang. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa nikah akan melindungi orang dari zina. Sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW dengan surga. Maka siapa yang dilindungi Allah dari dua bahaya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu dilindungi dari dampak buruk mulutnya dan kemaluannya.